Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Bersyukur pada Tuhan bila kita boleh ada di rumah Tuhan untuk beribadah dan sebentar bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam ibadah kita pada pagi ini bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, yaitu Alkitab, mantra atau pedoman hidup. Nah, sebagaimana yang telah kita ikuti bersama Bapak Ibu selama bulan Juni ini, kita membahas di dalam rangkaian khotbah kita dari minggu pertama, kedua, ketiga hingga hari ini, kita membahas tentang Alkitab. Minggu pertama kita diingatkan bagaimana Allah yang beranugerah berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab. Kita juga melihat minggu kedua bagaimana konteks kehidupan kita ada di tengah era postmodernisme, dan bagaimana Alkitab itu menjawab tantangan zaman. Minggu yang lalu bersama kita belajar tentang Alkitab, yang dimana saudara kita melihat Alkitab itu adalah tempat bagaimana kita mencari kehendak Allah. Dan saudara, kita bersama-sama akan merenungkan bagian ini. Saya ingin ajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Surat 2 Timotius pasal yang ketiga, mari kita perhatikan ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, saya ingin memulai perenungan kita pada pagi ini dengan sebuah peristiwa yang saya pernah alami, peristiwa yang tidak terlupakan. Saudara, ini adalah peristiwa ketika waktu itu saya masih studi di STT Saat dan mengikuti yang namanya praktek 2 bulan. Saudara, saya pernah praktek 2 bulan di sebuah gereja, di sebuah kota. Nah, saudara, yang namanya mahasiswa praktek, lazimnya mahasiswa praktek, maka saudara saya harus mengikuti hampir semua kegiatan gerejawi, kecuali rapat majelis ya, belum boleh. Jadi dari persekutuan sekolah, kebaktian sekolah minggu, remaja, pemuda, komisi wanita saya juga ikut, ya saya ganteng sendiri waktu itu. Komisi pria ada, ya doa pagi dan seterusnya, termasuk juga di dalam perkunjungan jemaat, saudara. Nah, saya pun juga dilibatkan dalam perkunjungan jemaat. Nah, pada waktu itu saudara, kami tim perkunjungan jemaat sudah janjian hari ini jam sekian kita akan kunjungan ke rumah ini. Wah, sudah ada jadwalnya. Lalu kami datang ke gereja, doa, terus kami berangkat. Nah, urutan pertama saudara, di dalam rangkaian perkunjungan itu kami harus mengunjungi salah seorang jemaat lansia. Nah, kami berangkat dari gereja, tapi ternyata saudara kami terlalu pagi. Jadi ketika sampai di rumah jemaat tersebut, AI tersebut, masih tutup. Ya, ternyata masih tutup. Dan saya lihat, ini rumahnya juga sekalian dibuat toko. Jadi 2 tingkat seperti itu, yang di bawah ini jadi toko, yang di atas mungkin tempat tinggal. Nah, tapi masih tutup tokonya. Lalu salah seorang dari anggota tim perkunjungan telepon, memberitahu ada tim dari gereja mau mampir. Nah, lalu dijawab, ya tunggu sebentar, sekalian ini memang mau buka toko. Ya, mau buka toko. Jadi kami menunggu ya di mobil sampai tokonya itu dibuka atau rukonya itu dibuka. Nah, sudah ada peristiwa yang menarik yang saya amati dari kejadian itu. Ya, ini ilustrasi saja. Nah, ketika AI tersebut buka tokonya, saya melihat AI tersebut itu setelah dibuka dia mengambil semacam botol kecil gitu dari sakunya.
Bisa ditolong, slide-nya nggak bisa diklik. Nah, dia buka tutupnya. Lalu, ya ini ilustrasi saja ya, Bapak Ibu, ini ilustrasi, saya ambil gambarnya di Google. Dia buka botolnya, dia tuang tangannya. Setelah tuang, sudah dia oles-olesin tuh pintunya. Satu pintu, dioles-olesin. Nah, yang kedua, selain itu, saya melihat bibir AI tersebut bukan karena beautiful atau gimana ya, bukan ya. Komat kamit. Wah, ini menarik sekali gitu ya. Oke. Lalu setelah semua beres, kami dipersilahkan untuk masuk. Nah, ketika kami sudah masuk, saya itu nggak tahan. Dari tadi penasaran, pengen nanya. Apa sih yang dilakukan oleh AI ini gitu ya. Lah, lalu saya memberanikan diri. Sekali lagi ini ilustrasi saja, bukan beliau. Gitu ya. Nah, saya tanya, AI, sorry nih AI, mohon maaf mau nanya. Tadi saya amati AI ketika buka pintu tokonya, AI itu oles-oles apa toh? Apakah supaya pintunya nggak seret? Saya bilang begitu. Dijawab begini sama AI-nya. Nggak gitu Nip, panggil saya Nip. Ini dapat dari anak saya. Dikasih sama gereja. Katanya ini bagus. Bisa mendatangkan berkat. Oh gitu ya. Nah saudara, saya tahu diri waktu itu. Ya, saya tidak mau berdebat dengan AI tersebut. Nanti saya bisa diusir, kurang ajar nih ya. Sinyo satu ini ya, datang-datang ngejak debat begitu ya. Enggak, saya enggak ajak debat AI. Tapi saya mengarahkan. AI percaya enggak bahwa berkat itu punya Tuhan, datangnya dari Tuhan. Oh percaya. Dan dalam percakapan itu saya mencoba mengarahkan demikian. Mengarahkan untuk berdoa, minta berkat sama Tuhan. Tuhan pasti bisa berkati. Tidak perlu pakai ini dan itu gitu ya. AI-nya menjawab, saya juga berdoa kok. Ketika oles-oles ini, saya berdoa. Berdoa apa AI? Doa Bapa kami. Tiap satu pintu, satu doa. Satu pintu, satu doa. Begitu ya. Oh begitu. Ya sudah. Akhirnya kami mendoakan. Nah saudara sekalian kasih Tuhan, apa yang saya alami, peristiwa yang tadi saya alami saudara, itu merupakan salah satu gambaran dari sekian banyak gambaran yang mungkin kita pernah jumpai, atau bahkan mungkin kita alami saudara, di mana saudara ini menggambarkan bagaimana ada begitu banyak orang percaya yang masih keliru di dalam memandang iman Kristen, termasuk di dalamnya saudara, kalau saya boleh istilahkan simbol-simbol kekristenan. Hal-hal lain yang mungkin dianggap dekat atau mewakili iman Kristen itu sendiri. Contohnya ada saudara orang-orang percaya yang menjadikan simbol salib yang dimanifestasikan dengan kalung salib. Ya dianggap itu punya kuasa. Untuk apa? Menjauhkan diri dari mara bahaya. Jadi kalau sudah pakai kalung salib mau pergi kemana-mana itu kayak ada pas pampres yang menjaga, gitu ya, pasti aman. Nah ada juga yang saudara beranggapan bahwa doa tertentu atau bagian ayat tertentu, kalau itu diucapkan berulang-ulang bagaikan mantra, begitu ya, itu seakan-akan punya kuasa, punya dampak yang besar. Misalnya saja kita sebut Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Atau kita dulu pernah membahas dalam khotbah di tempat ini tentang doa Yabes. Ada orang yang mengucapkan doa Yabes itu berulang-ulang dengan harapan apa? Agar itulah yang terjadi pada dirinya. Sudah ada orang-orang percaya yang beranggapan seperti itu. Doa tertentu, bagian ayat tertentu, jika terus diulang-ulang berbicara seperti itu, saudara, maka seakan-akan itu seperti sebuah mantra yang membuka pintu berkat dari surga.
Nah saudara, praktek yang semacam ini atau tindakan yang semacam ini ternyata kalau kita mau lihat di dalam Alkitab itu juga ada. Jadi bukan hanya terjadi pada masa kini. Saudara, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11, 12 lalu perikop yang setelahnya pasal 13 ayat 13 sampai 20, maka kita akan menemukan praktek-praktek yang menjadikan doa, firman Tuhan, nama Yesus ya atau hal-hal lain seperti semacam mantra yang punya kuasa. Saudara, perhatikan bagian ayat firman Tuhan ini. Saudara, di sini dikatakan oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Karena baca ayat ini saudara, maka saya dari dulu gak punya sapu tangan saudara. Takut sapu tangan saya diambil nanti buat oles-oles orang gitu ya. Enggak, itu bercanda aja. Nah, tapi gambarannya seperti ini. Dan juga kalau kita lihat perikop yang setelahnya, kita akan menemukan ada anak-anak Skewa. Di mana saudara, anak-anak Skewa ini saudara menjadikan nama Yesus seperti sebuah mantra untuk mengusir roh-roh jahat yang merasuki orang. Namun sayangnya apa yang dilakukan oleh anak-anak Skewa ini gagal. Bukannya roh-roh jahat itu dapat diusir, sebaliknya anak-anak Skewa ini malah dihajar habis-habisan oleh roh jahat. Sudah, dari bagian ini bukan berarti ingin menunjukkan bahwa roh-roh jahat itu punya kuasa yang lebih hebat, lebih besar daripada Yesus, bukan. Karena apa yang dilakukan oleh anak-anak Skewa ini hanya sekedar menyebut nama Yesus tanpa mengimani dengan sungguh, tidak didasari dengan rasa percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya beranggapan, oh ini sama seperti mantra yang diucapkan oleh katakanlah tukang jampi-jampi di zaman itu. Nah saudara sekalian, melihat hal ini saudara, apa yang terjadi pada masa lalu, pada masa kini. Saudara, ini akhirnya membuat kita sadar bahwa kita perlu hati-hati nih. Kenapa? Sebab sangat mungkin saudara, kalau kita tidak memahami dengan sungguh, ada penyimpangan. Atau kalau kita tidak mau menyebut itu sebagai penyimpangan, kita bisa sebut sebagai kesalahpahaman atau kekurang mengertian terhadap iman Kristen dan simbol-simbolnya termasuk Alkitab atau firman Tuhan itu. Saudara, itu sangat mungkin sekali bisa terjadi. Dan oleh karena itu saudara, dalam perenungan kita pagi ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama sekali lagi merenungkan bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang percaya terhadap firman Allah, Alkitab. Apakah kita juga beranggapan bahwa firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab itu seperti sebuah mantra yang bisa mendatangkan berkat kesuksesan? Atau saudara, kita melihat bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang Allah berikan dalam hidup kita, yang saudara itu untuk menolong kita makin kenal siapa dirinya, apa yang menjadi kehendaknya. Dan itu menolong kita, memperlengkapi kita pada akhirnya untuk apa? Hidup mempermuliakan namanya. Saudara, lihat pergeseran ini. Allah yang memberikan firman-Nya. Tetapi saudara, seringkali ada banyak orang salah paham. Membaca dalam kacamatanya untuk apa? Kepentingan dirinya sendiri. Bukan menurut dengan kehendak Allah. Nah oleh karena itu saudara, untuk menolong kita merenungkan bagian ini, pertanyaan ini, saudara, saya ingin mengajak kita belajar dari bagian 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai 17 ini. Saudara, bagian ini adalah bagian dari surat 2 Timotius yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Nah saudara sekalian kasih Tuhan, 1-2 Timotius oleh banyak sarjana Alkitab dikatakan sebagai surat penggembalaan. Karena memang betul ini sebagai surat penggembalaan dari Paulus kepada Timotius yang pada waktu itu meskipun ia masih muda
Saudara, Timotius dipercaya untuk menggembalakan sebuah jemaat yang bernama yang ada di kota Efesus. Jadi pada waktu itu Timotius, anak rohani dari Rasul Paulus, adalah gembala dari jemaat di Efesus. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, ketika Timotius menggembalakan jemaat di Efesus, saudara, jemaat ini menghadapi ada begitu banyak tantangan. Dua yang terbesar, yaitu yang pertama adalah penganiayaan. Saudara, di sana terjadi penganiayaan, orang-orang percaya pada saat itu, saudara, dianiaya oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Mereka dianiaya oleh orang-orang Yahudi, tapi juga mereka dianiaya oleh orang-orang Romawi yang tidak mengenal Allah yang benar. Saudara, akibat penganiayaan tersebut, ada sebagian orang-orang percaya di jemaat itu yang tidak tahan dengan tekanan hidup, akhirnya apa, saudara? Meninggalkan iman mereka. Mereka berpaling dari iman kepada Yesus untuk mengikuti cara-cara yang salah, iman yang keliru itu. Saudara, itu yang juga diungkapkan oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Dengan tegas, saudara, Paulus mengatakan bahwa memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini salah satu pergumulannya. Tapi juga yang kedua, saudara, jemaat ini juga mengalami pergumulan tentang adanya guru palsu, termasuk, saudara, ajaran sesat atau ajaran palsu. Nah, saudara, pada masa itu banyak sekali guru-guru palsu, ajaran sesat yang berusaha mengalihkan iman dari jemaat Efesus, dari iman yang benar kepada iman yang keliru, ajaran yang keliru. Saudara, ingat kembali, tadi saya ungkapkan kisah tentang anak-anak Skewa. Saudara, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 itu, maka kita akan ketemu kisah itu ada di kota Efesus. Itu adalah gambaran bagaimana di jemaat ini ada tantangan tentang ajaran sesat, ajaran palsu. Dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengibaratkan ajaran sesat ini seperti sel kanker yang menggerogoti tubuh dan pada akhirnya dapat memicu kematian. Dan dia juga mengatakan ajaran sesat atau ajaran palsu itu merusak iman. Nah, bagaimana tidak, saudara? Kenapa bisa dikatakan ajaran sesat ini dapat merusak iman dari orang percaya? Perhatikan, karena ajaran sesat itu menuntun, ajaran palsu itu menuntun pada tindakan yang sesat pula. Saudara, perhatikan 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Di sana, saudara, Paulus mendaftarkan ada begitu banyak perilaku yang menyimpang dari kebenaran Allah. Paulus, saudara, mengatakan karena ajaran sesat menuntun pada tindakan sesat itu dibuktikan dengan apa? Mereka mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, memberontak kepada orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama, menentang kebenaran, berakal bobrok dan iman yang tidak tahan uji. Jadi benar, saudara, ajaran sesat itu bagaikan sel-sel kanker dan begitu merusak. Saudara, ketika kita melihat bagian ini, kita belajar konteks latar belakangnya, lalu kita membandingkan dengan kehidupan kita saat ini. Saudara, maka kita akan menemukan sebuah kemiripan. Kalau kita tidak mau sebut itu sebagai kesamaan. Saudara, sebagai orang percaya, apalagi dalam konteks ini, saudara, kita bisa disebut sebagai kaum minoritas. Yang, saudara, kita mungkin saja mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak menyenangkan karena iman kita, atau bahkan penganiayaan karena iman kita. Dan berbicara tentang ajaran sesat, bukankah kita hingga saat ini juga masih banyak atau masih ada ajaran sesat itu di lingkungan kekristenan ini? Saya jadi teringat, saya pernah nonton sebuah film dokumenter yang ini, saudara, judulnya In the Name of God, A Holy
Betrayal. Ini film hanya ditayangkan di layanan streaming Netflix. Ada 4 ajaran sesat yang diungkapkan dalam film ini. Ini konteksnya adalah di Korea Selatan, tempat di mana BTS dan Blackpink tinggal. Saudara, hingga saat ini jejak-jejak ajaran sesat ini pun masih bisa dijumpai. Saudara, inilah saudara realitanya. Kita pun masih menghadapi banyak sekali ajaran-ajaran yang keliru. Nah saudara, maka apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dalam suratnya, saudara, ini masih sangat relevan dengan hidup kita saat ini. Dengan kata lain saudara, Timotius itu adalah kita adalah Timotius. Kita bisa menghadapi, menjumpai seperti yang dialami oleh Timotius. Nah oleh karena itu saudara, mari kita perhatikan bagaimana Paulus memberikan nasihat. Kita percaya bahwa Roh Kudus pakai Paulus untuk memberikan nasihat kepada Timotius. Yang di dalam situasi yang seperti itu, menghadapi penganiayaan, menghadapi ajaran sesat, saudara, Paulus memberikan sebuah nasihat kepada Timotius untuk apa? Untuk tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau percayai. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, saudara, kita bisa juga secara harafiah kan melihat bagian ini bisa diartikan, kata berpegang ini kalau diterjemahkan secara harafiah bisa diartikan seperti terus menerus tinggal. Tetapi hendaklah engkau terus menerus tinggal di dalam apa yang engkau pelajari. Saudara, nasihat dari Paulus ini menyiratkan bahwa Timotius adalah seorang yang sudah mengenal firman Allah, sudah belajar dengan benar firman Allah tersebut, dan ia mempercayai kebenaran itu. Kebenaran yang ia terima dari neneknya, dari ibunya, termasuk juga dari Paulus. Karena Timotius pernah mengikuti Paulus dalam perjalanan misinya. Dan Paulus saudara mau supaya Timotius tinggal tetap terus menerus di dalam kebenaran itu yang sudah diajarkan dari kecil, dari semula. Jangan menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri, tetapi tetap tinggal. Paulus mau Timotius tetap melakukan itu, dan Paulus juga mau saudara, Timotius terus menerus untuk apa? Mempelajari firman itu. Sehingga saudara, nasihat Paulus ini berbicara kepada kita juga apa saudara, bahwa Alkitab atau kitab suci itu tidak hanya harus kita miliki, melainkan juga harus kita pelajari dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Dan kita percayai kebenarannya. Sehingga dengan demikian saudara, iman kita dapat teguh, kokoh, tidak tergoyahkan meskipun zaman tantangan silih berganti, tetapi iman kita tetap kokoh. Nah saudara sekalian kasih Tuhan, nasihat Paulus ini juga menjadi sebuah koreksi bagi kita. Saudara, di mana kita pun mungkin ya dalam perjalanan iman kita bisa saja merasa enggan, merasa malas untuk apa saudara? Belajar atau bergumul dengan firman Tuhan. Hal ini paling terasa saudara kalau kita mau renung-renung gitu ya, kita lihat paling terasa ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh pribadi kita. Atau saat kita sedang mendengarkan sebuah khotbah. Bagaimana tidak saudara? Masih ada, tidak jarang ya, ada pendapat dari orang-orang percaya yang berkata seperti ini. Khotbah itu atau renungan itu yang ringan-ringan aja, yang praktis-praktis. Kita perlu banyak motivasi. Bahkan kalau perlu,
yang lucu, yang menghibur. Saudara, mungkin itu ada, tersampaikan. Dan kalau kita pikir, kita sedang mau belajar firman Tuhan atau sedang nonton stand up komedi. Cari bahan gurauan, wah itu banyak, gampang. Ada juga orang yang mengatakan, gak usah belajar doktrin lah. Doktrin itu buat apa? Yang penting apa yang bermanfaat. Saudara, ketika itu diungkapkan, itu juga merupakan sebuah doktrin loh. Gak perlu belajar doktrin yang praktis-praktis saja. Itu sendiri sudah adalah sebuah doktrin. Gak perlulah ada penjelasan teks Alkitab, konteksnya bagaimana, gak perlu. Langsung saja. Nah, saudara, bukan berarti saya ingin setiap kita akhirnya menjadi seorang teolog yang jago berdebat soal kekristenan, menguasai filsafat. Bukan, saudara, bukan juga akhirnya kita perlu menjadi orang yang ahli bahasa asli Alkitab, Ibrani, Yunani, enggak, saudara. Tetapi coba kita lihat hati kita. Apakah di dalam hati kita masih ada sebuah hasrat, passion untuk kita memberi diri, belajar, untuk memahami apa sih sesungguhnya yang aku percaya atau imani. Atau jangan-jangan kita pakai jurus pokoknya. Ya pokoknya begitu. Kalau sudah pokoknya, wah ini susah, ya kan? Sudah, apakah kita masih menyediakan diri untuk apa? Sudah menjadi murid dari Alkitab. Kita mau belajar kebenaran Alkitab dengan sungguh, dengan seksama. Itulah yang akan menolong kita. Dan itulah, saudara, yang Paulus juga lihat sebagai sebuah hal yang penting dalam kehidupan sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, Paulus menitipkan nasihat itu kepada Timotius bagi dirinya sendiri maupun bagi jemaat yang ia gembalakan. Tunduklah pada otoritas Alkitab, belajarlah dengan seksama apa yang dikatakan oleh Alkitab dengan sungguh. Dan itu akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan iman seorang anak Tuhan. Itulah yang hendak diungkapkan oleh Paulus kepada Timotius, termasuk kita saat ini. Dan kita akan lihat, saudara, dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, kita akan lihat bagaimana Alkitab, kitab suci, firman Allah itu berdampak dengan begitu luar biasa dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, saudara, kitab suci itu bermanfaat untuk apa? Untuk menuntun kita kepada hikmat yang benar. Saudara, firman Allah itu menolong kita, menuntun kita, memberikan kepada kita hikmat yang benar. Nah, saudara, kalau kita lihat konteks Timotius tumbuh, tinggal, maka kita akan menemukan Timotius itu ada di dalam sebuah budaya yang sangat plural. Dalam budaya yang disebut sebagai Greko-Roman, Yunani dan Romawi. Di mana, saudara, di dalam budaya ini ada begitu banyak filsafat, konsep-konsep tentang kehidupan. Salah satunya, saudara, itu tergambar dari apa? Dari kepercayaan mereka terhadap Allah. Allah itu ada banyak, politeis gitu ya. Allah itu ada macam-macam, banyak. Tinggal mau pilih yang mana, suka yang mana. Silakan pilih. Bahkan kalau kita membaca di Kisah Para Rasul, ada sebuah meja juga yang disiapkan bagi Allah yang tidak dikenal namanya, kan begitu. Nah, Timotius ada di dalam konteks seperti itu. Tapi kita lihat bagaimana nenek Timotius, ibunya, juga Paulus mendidik Timotius di dalam rasa takut akan Tuhan melalui pengenalan akan kitab suci. Dan itulah yang membuat ketika Timotius bertumbuh menjadi seorang yang dewasa, Timotius ada di dalam hikmat yang benar yang menuntunnya kepada Allah dan kehendaknya yang benar. Saudara, bukankah kita juga ada di posisi yang mirip dengan Timotius? Seperti yang pernah disinggung dalam khotbahnya Mr. Palguno 2 minggu yang lalu.
konteks kita hidup ini yang dikatakan era postmodernism juga bukankah seperti itu, saudara? Ada begitu banyak konsep-konsep yang kita bisa lihat kalau kita teliti lebih lanjut itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Salah satunya isu misalnya tentang Alkitab. Ada pengajaran yang mengatakan Alkitab itu bukan firman Allah, tetapi hanya bagian-bagian tertentu yang disebut sebagai firman Allah. Isu apalagi misalnya tentang LGBT misalnya, yang marak kita ketahui bersama. Kalau kita dulu waktu sekolah minggu mungkin diajar bahwa Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa. Tapi itu disangkal, tidak lagi Adam dan Hawa. Misal Adam dan Bambang misalnya. Maaf kalau ada yang namanya sama. Ya, atau misal Hawa dengan Siti misalnya. Kebenaran-kebenaran yang absolut termasuk Alkitab disangkal, ditolak, diganti dengan kebenaran yang lain. Jargon-jargon yang mengatakan itu kan menurut kamu, itu kan kebenaran menurut kamu. Kalau kamu ya kamu, aku. Apa yang kamu percaya belum tentu itu aku percaya. Apa yang benar menurut kamu belum tentu itu benar buat aku. Tergantung kapan dan di mana kita berbicara. Saudara, kita pun ada di tengah kehidupan zaman yang demikian. Tapi ketika kita mau belajar bagaimana Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam hidup orang percaya karena ia adalah firman Allah yang tertulis. Itu akan menolong kita. Memberikan kita hikmat yang benar. Yang akan menjaga langkah hidup kita. Seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Maukah kita tunduk di bawah otoritas Alkitab? Kita mau belajar firman Tuhan baik-baik. Ini kedua, saudara, firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Menuntun pada keselamatan yang benar. Itulah yang diungkapkan Paulus kepada Timotius bahwa kitab suci yang dikenal oleh Timotius, yang kita bisa lihat itu adalah Perjanjian Lama dan juga Injil. Sudah itu merupakan penuntun bagi dirinya untuk mengenal siapa juru selamat yang sejati itu. Saudara, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, saudara, maka kita akan menemukan bahwa Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru bukanlah dua kitab yang saling bertolak belakang, yang bertentangan, tidak. Melainkan itu sangat terkait, saling melengkapi satu dengan yang lain. Di dalam firman Tuhan melalui Perjanjian Lama kita diingatkan, kita ditunjukkan bagaimana kita adalah manusia yang berdosa, yang telah rusak oleh dosa. Namun saudara, karena anugerah Allah yang begitu besar, saudara, Allah memberikan kita anugerah keselamatan itu di dalam Kristus Yesus. Dalam Perjanjian Lama kita lihat kehidupan lama kita yang telah rusak jatuh dalam dosa. Tapi Allah hadir. Ia menyelamatkan kita di dalam penebusan Kristus di atas kayu salib. Sehingga saudara, firman Tuhan itu saudara menunjukkan, menuntun kita pada keselamatan yang benar. Ketika kita mau belajar dengan sungguh tentang firman Tuhan, saudara, firman Tuhan yang kita pelajari itu bukan hanya sekedar untuk menambah informasi, pengetahuan di dalam otak kita. Kita tahu ini, kita tahu itu, oh itu bagus, gak masalah. Tapi bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga memberikan transformasi dalam hidup kita. Kita dibawa untuk apa? Mengenal diri kita. Dibawa untuk mengenal bagaimana sesungguhnya anugerah Allah itu di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, saudara, kitab suci itu bermanfaat untuk menuntun kita sebagai orang percaya pada kesalehan yang benar. Saudara, keselamatan berdasar anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus bukanlah izin, bukan berarti itu kita mendapat izin untuk berbuat dosa semaunya.
Bahkan kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena hikmat kita, bukan karena perbuatan baik kita. Berarti boleh dong hidup suka-suka. Bukan, saudara. Melainkan saudara, kita tetap perlu menunjukkan kesalehan hidup kita. Hanya saja saudara, kita perlu sadar kesalehan ini bukan kita lakukan untuk apa, saudara? Supaya kita diselamatkan. Konsep dan motivasinya harus benar. Karena kita, saudara, sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik, saleh. Kesalehan itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita ini berdosa, kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita kalau bukan karena anugerah Tuhan. Maka kalau kita menyadari aku sudah diselamatkan, kita mengucap syukur kepada Allah melalui hidup kita. Nah, saudara, perjalanan menuju kesalehan ini tidak mungkin saudara kita capai tanpa kitab suci, tanpa Alkitab firman Allah itu. Dari kitab suci itulah, dari Alkitab itulah, saudara, kita memperoleh pengajaran, kita diajar, kita ditegur, kita dikoreksi, kita dididik. Sehingga saudara, kita dikatakan apa? Akhirnya kita memperoleh kesalehan yang sempurna. Ayat yang ke-17. Yang berarti bahwa setiap orang percaya yang bergaul erat dengan kitab suci dimampukan. Dimampukan untuk hidup taat. Dimampukan untuk hidup memenuhi panggilan yang Tuhan sudah sediakan bagi dirinya. Pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan. Saudara, firman Allah, kitab suci adalah alat utama di mana Allah bekerja. Membawa manusia milik kepunyaan Allah kepada kedewasaan iman, kedewasaan karakter seturut dengan kehendaknya. Oleh karena itu saudara, kita bukan sekali lagi adalah mantra-mantra yang seakan-akan mampu membukakan pintu-pintu berkat Tuhan. Melainkan kalau kita lihat seperti yang Paulus nyatakan, Alkitab itu adalah sarana yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Untuk mengajar, untuk menegur, mengkoreksi, mendidik kita di dalam kebenaran. Sehingga kita boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan hidup kita pada akhirnya berkenan di hati Tuhan. Saudara, sekali lagi, kita menyadari bahwa memang kita diselamatkan oleh anugerah. Bukan karena perbuatan baik. Tetapi kita perlu sadar, kita tetap punya panggilan untuk hidup tunduk di bawah otoritas Alkitab. Untuk kita juga boleh menjadi murid-murid Alkitab yang setia, yang mau belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, yang mau saudara menggumuli, menghidupi firman Tuhan itu. Jadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan hidup. Dunia boleh berlalu silih berganti, pergumulan ada dalam hidup kita. Tapi Tuhan Yesus mengatakan firman-Ku akan tetap tinggal. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Itulah menjadi penolong kita untuk kita memiliki hidup yang berkenan di hati Tuhan. Sekarang sekali lagi yang menjadi pertanyaan bagi kita, maukah kita menjadi murid Alkitab yang setia? Maukah kita dengan hati yang berkobar-kobar, ada hasrat, ada passion untuk kita mau belajar firman Tuhan baik-baik.